antara makhluk hidup ekosistem. Nama saya Naila Kairani. Nama saya Bunga Karisma Nudin. Nama saya Esther Aulia Sukmawardani. Nama saya Maulana Rafi. Nama saya Fahri Al-Malik Habibi. Menurut kalian, ekosistem itu apa sih? Jadi, ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Di dalam ekosistem mempunyai dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik. Komponen biotik merupakan unsur-unsur hidup yang ada di dalam ekosistem, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan unsur-unsur yang tidak hidup dalam suatu ekosistem. Nah, karena unsur abiotik tidak hidup, maka tentunya contoh komponen abiotik tidak berupa makhluk hidup, seperti iklim, cahaya matahari, tanah, suhu, dan sebagainya. Bentuk interaksi tersebut memiliki sifat yang saling menguntungkan, salah satunya simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antar spesies yang berbeda. Simbiosis dibedakan menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme merupakan bentuk interaksi antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, lalat dengan bunga rafflesia, bunga dengan kupu-kupu, burung jalak dengan kerbau, jamur dengan ganggang, dan rayap dengan protista. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, tetapi satu makhluk hidup diuntungkan, yaitu parasit, dan satu makhluk hidup dirugikan, yaitu inangnya. Contoh simbiosis parasitisme sebagai berikut: cacing pita dan tubuh manusia, jamur dan tubuh manusia, sapi dengan cacing hati. Simbiosis komensalisme adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis, di mana salah satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup tidak dapat dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme sebagai berikut. Yang pertama ada sirih dahan pohon jeruk, yang kedua ada tumbuhan paku dan tumbuhan jati, yang ketiga ada cacing pipih dan kepiting, yang keempat ada ikan hiu dan ikan remora. Predasi. Predasi merupakan bentuk interaksi antar makhluk hidup yang ditandai adanya pemangsa dan yang dimangsa. Perilaku predasi ini termasuk aksi memburu, menangkap, dan membunuh mangsa. Interaksi jenis ini menguntungkan bagi pemangsa namun merugikan bagi mangsa. Interaksi predasi merupakan bagian dari rantai makanan. Aksi memangsa hewan lain ini merupakan bentuk dari menjaga keseimbangan ekosistem dan kontrol populasi. Predasi memiliki hubungan yang sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Berikut ini penjelasan mengenai contoh-contoh interaksi predasi. Pertama, burung elang memakan tikus. Dalam interaksi ini, burung elang predator dan tikus sebagai mangsa. Untuk mendapatkan makanan, burung elang memanfaatkan tikus sebagai sumber makanan dalam rantai makanan mereka. Kedua, singa memangsa rusa. Singa merupakan predator rusa, sehingga memangsa rusa sebagai sumber makanannya. 3. Katak memakan serangga. Katak merupakan hewan amfibi yang memakan serangga. Katak memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya mengendalikan populasi serangga seperti nyamuk, lalat, dan serangga hama lainnya. Beruang memangsa ikan. Beruang adalah hewan omnivor yang memakan berbagai jenis makanan, termasuk ikan. Dan harimau memangsa rusa. Harimau dikenal sebagai predator yang memangsa berbagai jenis hewan, termasuk rusa, babi hutan, sapi liar, hingga jerapah. Kompetisi. Kompetisi merupakan hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem di saat makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya saling bersaing mendapatkan makanannya. Contoh interaksi kompetisi ada 3, yaitu ada udang dan ikan kecil, ada harimau dan singa, dan terakhir ada kambing dan kerbau. Netral. Netral yaitu hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya antara ayam dan kucing atau antara kambing dan ayam di kebun. Antibiosis. Antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup. Salah satunya makhluk hidupnya mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup yang lain.
Contohnya interaksi antara jamur Penicillium dengan mikroorganisme lainnya. Jamur ini mengeluarkan racun yang dapat menghambat atau mematikan makhluk hidup yang lainnya. Antibiosis pada tumbuhan disebut alelopatik. Contoh tumbuhan Kamboja dan gambal. Tumbuhan ini dapat mengeluarkan racun yang bisa membunuh tumbuhan di sekitarnya, sehingga tumbuhan ini dapat memenangkan kompetisi dalam memperoleh makanan dan cahaya matahari. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik adalah hubungan timbal balik antara komponen hidup atau biotik dan komponen tidak hidup atau abiotik.